Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi, diberikan keselamatan, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kedamaian dimanapun dan kapanpun, di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kami akan menyampaikan tema tentang ceramah, ungkapan dan ucapan yang disampaikan oleh Gus Kausar dan Gus Koyum, yang kedua Gus tersebut selalu dekat gandeng renteng dengan para habib. Ini akan saya luruskan. Pertama adalah ungkapan ucapan dari Gus Kausar dari Ploso Mojo Kediri. Beliau termasuk adik saya. Memang gerilya para habib itu sasarannya adalah tokoh masyarakat yang disegani oleh umat, termasuk para pemangku pondok-pondok pesantren. Di antaranya kemarin adalah pada pesantren Hidayatul Muhtadiin Lirboyo. Begitu juga keliling ke pesantren-pesantren yang dikelola oleh Nahdliyin, ya rata-rata ulama yang berbasis kultur NU, agar senantiasa para kiainya bisa mengendalikan santri atau alumni santrinya. Ya wajar lah namanya orang cari dukungan ya. Tetapi jika para kiai, Gus, tokoh masyarakat, ada yang masih belum mengerti tentang dunia pernasaban ini, ya saya sampaikan tidak apa-apa, wajar lah ya, karena tidak mengerti. Tetapi setelah tahu ya, setelah punya ilmu tentang pernasaban ini, maka seharusnya dan bahkan fardu ain, wajib untuk menyadarkan para habib itu dari kekeliruannya, dari kesalahannya, membela umat dari pengaruh ajaran yang berbahaya. Jika itu tidak dilakukan, maka fungsi dari ulama warasatul anbiya itu tercederai. Fungsi ulama sudah tidak lagi berbasis membela kaum lemah, berada di pihak umat dan masyarakat, justru berada di pihak yang kuat. Ya, ini yang tidak kita harapkan. Apa yang disampaikan oleh Gus Kausar terlalu provokatif kalau menurut saya. Ya mohon maaf. Mungkin beliau belum pernah mengkaji atau memiliki atau membaca kitab-kitab tentang nasab. Karena memang waktu di pesantren, saya juga pernah di Al-Falah Ploso Mojo Kediri, saya cuma kilatan saja. Saya tahu seluk-beluk di sana. Dan bahkan dulu pada waktu Gusmi masih ada, sampai tiada, itu saya juga sering ke sana. Di Al-Falah Ploso 2 itu ada yang khusus untuk keluarga Gawagis atau para gus-gus pengelola anak-anaknya yai di sana. Jadi ada perbedaan di sana. Dan yang saya ketahui di Al-Falah Ploso Mojo itu pengelolaannya setengah moderat dan sangat menghargai toleransi, perbedaan. Kalau sekarang saya kurang tahu, kalau dulu begitu. Jadi Gusmi atau Kiai Haji Amin Ghazuli, itu juga Romo Kiai Haji Nurul Huda, ayah dari Gus Kausar, itu juga orang yang sangat-sangat alamah. Jadi bedanya cuma kiai-kiai sepuh ini tidak bermedsos ya, jadi nggak ngerti tentang dunia per-YouTuban ya. Jadi kadang-kadang masih tertutup lah ya. Kalau nggak diberitahu oleh cucunya ya, oleh santrinya itu ya nggak tahu. Saya pernah ke sana. Di Al-Falah itu metode kelas pengajarannya itu dari jurumiyah, kelas jurumiyah, kelas imriti, kelas alfiyah, kelas jawahirul maknun.
Sampai di situ saja. Kalau kelas Ukudul Juman, ilmu mantek ma'ani batik bayan itu tidak dikaji dalam kelas khusus, tetapi hanya sekedar ngaji. Di alumni Al-Falah dimanapun itu ya kayak begitu. Tetapi kalau di Hidayatul Mubtadiin, Lirboyo itu tidak. Juman itu ada Juman awal dan Juman sani. Jadi semua ada bedanya, tapi intinya sama. Intinya sama. Apa yang disampaikan oleh Gus Kausar itu menurut saya terlalu tendensius. Tendensiusnya apa? Mengatakan kalau kamu meragukan status nasab para habib yang katanya tidak tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus bagaimana nanti kalau di padang mahsyar ketemu dengan Rasulullah kayak kecelik, ya, dibenci atau tidak diakui sebagai umatnya Nabi? Loh, jangan begitu, Gus. Jangan begitu, enggak begitu. Kita berbicara tentang nasab, bisa menafi isbatkan nasab para habib itu karena ada dasarnya. Kitab tentang nasab, baik abad 3, 2, sampai abad 10, 11, 12 kami punya. Jadi seandainya ditanya ya oleh malaikat mungkar nakir lah ketika nanti saya meninggal dunia, ya saya punya dasarnya, saya punya referensinya. Jadi tidak fitnah belaka. Ayo ngaji bersama. Jangan sampai sama seperti Gus Qayyum membantah tuduhan Kiai Haji Maduddin Utsman dengan memakai kitab hadis malah. Kitab fikih malah, kitab tasawuf malah, ya nggak cocok. Kitab nasab ya diadu dengan kitab nasab. Jangan, ya mohon maaf ya, saya bukan meremehkan sesama pejuang agama yang enggak, sama-sama, kita ini sama-sama. Ayo belajar bersama. Jangan menggiring santri kita untuk membenci satu sama lain. Di satu sisi, Kiai Haji Maduddin Utsman memberedel masalah silsilah. Di sisi yang lain, saya memberedel khurafah, ya, cerita-cerita klinik klasik mistik dari para habib itu. Dan itu dimanapun dan sampai kapanpun tidak akan bisa dimentahkan, karena itu bukti bahwa mereka memang sudah seperti itu perilakunya, keyakinannya, dakwahnya, doktrinnya kepada masyarakat semua. Itu lebih berbahaya. Cobalah lihat video-video di channel saya ini, coba, tidak hanya di channel saya, semua YouTuber ya yang ada di dunia maya, di dunia gaib itu juga banyak yang sudah menyampaikan, sudah punya file rekaman tentang jejak perbuatan para habib. Kalau ini dibiarkan, maka agama ini akan tinggal nama. Pakai hadis palsu, pakai cerita palsu, semuanya serba palsu. Bohong, bohong dan bohong, dusta, dusta dan dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Oleh sebab itu, Gus Kausar mohon panjenengan bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan statement yang tidak ada dasarnya, hanya sekedar dzon atau persangkaan saja. Alasan panjenengan memang baik, ya. Gus Qayyum juga alasan panjenengan juga baik, tetapi tidak diimbangi dengan data dan fakta. Bahkan tidak mau belajar melihat kenyataan yang ada, perilaku para habib yang ada di Indonesia ini. Jangan dikembalikan ke zaman para masyayikh kita dulu yang tidak mempermasalahkan tentang status para habib yang ada di Indonesia, karena memang dulu
Para Habib itu tidak seperti sekarang. Mereka selalu mengedepankan akhlakul karimah dalam dakwah, dalam setiap tarbiyah pendidikannya, selalu menyampaikan dengan bahasa yang santun. Tapi sekarang berbalik arah, berubah total dari kakek dan bobo biungnya dulu. Dulu Gus Dur ingin membela harkat dan martabat Kiai Nusantara. Contoh Habib Syakaf Mahdi yang mendirikan Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor itu. Ketika sowan ke Gus Dur itu mencium tangan Gus Dur. Begitu juga Habib Mundir Al-Musawwa itu mencium tangan Gus Dur. Habib menghormati kiai. Yang tidak mau mencium tangan Gus Dur Habib Rizik lah. Yang terus berseteru sampai belum pernah meminta maaf sampai Gus Dur meninggal dunia. Dulu tuh Habib menghormati kiai. Sowan ke kiai dengan tulus dan ikhlas. Oh, kalau ada maunya ya saya wallahu a'lam. Tapi intinya Habib dilindungi oleh kiai dan kiai mengayomi Habib. Sekarang tidak. Kiai, ustadz, guru lokal mau dikangkangi oleh Habib, ditundukkan oleh Habib. Terus para kiai dan Gus masih bela Habib. Coba direnungkan bersama para kiai, khususnya para kiai NU, karena yang kena imbas masalah ini adalah struktural dan kultural Nahdliyin. Kalau Muhammadiyah aman, karena Muhammadiyah tidak terlalu repot dengan dunia perhabiban. Coba jangan pikir lagi, kita pikir bersama. PR, waktu kita tahajud, waktu kita sholat hajat istikharah, setelah itu kita merenung. Mari kita tafakur dan tadakur dalam masalah ini. Sekarang ini zaman fitnah. Kiai ditundukkan, dikalahkan oleh para habib, dan kita malah justru tetap diam. Saya dan kiai-kiai yang lain, khususnya Kiai Haji Maduddin Usman, Gus Fuad, Gus Arya, semuanya meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam membela ulama Nusantara. Terus sekarang faktanya jenengan malah gembosinya. Itu bagaimana, Gus Kausar? Bagaimana Gus Koyum? Nyatanya memang kita sebenarnya tidak boleh rasis seperti ini, itu tidak boleh. Tetapi kenyataan pahit ya, bahwa ternyata dibiarkan semakin lama para habib ini akan jumawa, akan menindas semua orang dan menyesatkan banyak orang. Cobalah berpikir bersama Gus Kausar. Lihat video-video yang ditampilkan di channel ini. Doktrin-doktrin mereka itu kayak apa? Mereka semua mau mengubah sejarah. Semua mau dibelokkan ke Ba'alawi semua. Tuanku Imam Bonjol Muhammad Shahab itu direkayasa supaya menjadi Ba'alawi. Pangeran Diponegoro ini diakui jadi Ba'alawi. Hukum fardu ain bagi para kiai, gus, ulama, ustadz untuk membentengi umat dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Jangan justru malah menghantam kami yang berjuang untuk membela umat. Kami berjuang tanpa tendensi, tanpa ingin dipuji.
karena panggilan hati nurani. Jika ini tidak kami lakukan, maka kami akan menerima azab ilahi yang tiada henti. Terus untuk apa tujuan hidup ini? Kalau kita hanya menjalani dengan cara yang tidak pasti, membela kaum Ba'alawi, menindas kaum negeri. Jangan begitulah para kiai, jangan begitu. Ayo bangkit bersama. Contohlah Gus Dur. Kalau bisa justru Habib-Habib itu, Habib-Habib muda itu harus jadi santrinya kiai. Baik para santri-santri di pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Ayo berpikir yang rasional. Ya. Lihatlah kenyataan, dunia sudah terbuka. Lihatlah kenyataan bagaimana sepak terjangnya para habib yang ada di Indonesia. Lihat saja, buktinya seperti apa. Itu aja. Ya. Kalau toh memang para habib mengajarkan akhlak yang baik, menghormati sama orang, tidak peduli itu dari kasta mana, dari golongan apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalkan kita mengaji kitab Risalatul Mu'awanah, ya kitab karangan para habib yang lain, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai diambil ajaran yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Dan bahkan ijma yang ada. Jadi kalau menurut Gus Dur itu gitu aja kok repot. Jadi kiai-kiai jangan repot untuk jadi jongosnya para habib. Merdekalah dengan para kiai. Merdekalah jenengan. Tetap kita saling menghormati, kita menghormati mereka. Kita tetap menghormati Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ya, saya juga menghormati beliau, sesama beliau dari sesepuh yang orang alamah juga, orang yang baik juga. Tetapi kalau masalah nasab ini, ya mari kita luruskan dari kekeliruan. Karena apa? Ini nanti akan menyangkut harga diri Rasulullah SAW. Jika terus-menerus karakter para habib yang rusak dan merusak umat ini dilakukan oleh mereka, maka secara tidak langsung mencederai ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukti kecintaan kami terhadap Rasulullah SAW adalah dengan cara memurnikan, membersihkan, ya, ajaran Rasulullah dari kotoran-kotoran yang mencantolkan nasab mereka kepada beliau Rasulullah SAW dan bahkan mencangkokkannya. Kalau ini masih tetap tidak ada titik temu, belum ada keputusan karena tidak ada campur tangan dari negara, maka ini akan tetap ngambang terus. NU masih mempertahankan tradisi ewuh bekewuh. Pondok-pondok pesantren Salafiyah dan pondok-pondok pesantren Khalafiyah modern tidak mempunyai kitab-kitab ini. Karena apa? Memang kitab nasab itu tidak diajarkan di dunia pesantren. Di perpustakaan pesantren pun tidak menyimpan kitab-kitab ini. Jadi ya wajar mau bahas dengan Bahsul Masail seperti apa. Misalkan LBMNU, misalkan Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, misalkan mau mengangkat isu ini ke Bahsul Masail secara nasional, ya bagus, tapi mereka nggak punya kitabnya, gitu loh. Ada sih sebagian kecil yang memilikinya, tapi tidak semuanya. Di kalangan kepengurusan LBMNU juga tidak banyak yang memiliki referensi datanya. Terus mau membahas apa? Ya mesti ngambang gitu. Oleh sebab itu LBMNU atau PBNU hanya sebagai fasilitator saja.
berada di pihak yang netral, mengadakan kajian, mana yang pro dan kontra, datangkan semua dalam forum terbuka. Hasilnya diumumkan ke masyarakat umum. Jadi marilah kita bangkit bersama, karena ini akan membebani negara kalau negara tidak ikut campur tangan masalah ini. Alasannya kenapa? Karena agama adalah sendi kehidupan bangsa yang diakui serta dilindungi sesuai amanat falsafah Pancasila serta konstitusi kita. Kalau ada masalah seperti ini tidak ikut campur tangan, terus bagaimana? Negara harus hadir, karena untuk mengatasi potensi yang berbahaya, di mana tidak saja menodai kesucian dari agama Islam, ya, namun bisa menjadi ancaman stabilitas kehidupan kerukunan antar pemeluk agama, ya, dan antar sesama umat beragama dan antar sesama umat Islam sendiri. Jadi jangan sampai ada konflik horizontal. Oleh sebab itu negara harus meredam dan memadamkan sebelum apinya menjadi besar. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh para politikus untuk mencari dukungan, ya jangan. Ini murni, saya tidak berada di pihak manapun, hanya berada di pihak umat yang benar. Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, serta negara dengan jumlah penduduk Islam yang terbanyak di dunia, Indonesia adalah cermin peradaban Islam. Mulailah dari hal seperti ini, memperjuangkan kemurnian Islam yang sudah diacak-acak oleh para khatib itu. Tadi ada jalin kerjasama dengan Kementerian Agama, Gus Yakut, ayo bareng-bareng dengan ormas-ormas yang ada. Karena ini lebih berbahaya daripada racun dan bisa loh ya. Jika kita tidak menghentikan propaganda ini, maka korbannya adalah umat dan masyarakat. Padahal kita sudah tekad bulat berjuang demi umat, meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang mengangkat harkat dan martabat kiai atau ulama Nusantara. Jangan sampai menghamba kepada tuannya para habib itu. Contohlah Gus Dur. Habib itu mencium tangan Gus Dur. Jangan sampai kiai mencium tangannya Habib. Ya bukan sombong. Menyombongi orang sombong itu ya boleh. Jawas. Mubah, boleh. Supaya hilang kesombongan mereka. Kalau kiai ulama justru malah mencium tangan, nunduk, hormat, sujud di hadapan Habib, ya Habib itu akan semakin pongah. Saling menghormati, ayo bareng-bareng, saling menghormati satu sama lain. Mari bangkit bersama. Kita teruskan perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dalam membela ulama Nusantara. Insya Allah, walaupun pendukung kami masih belum maksimal, insya Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak dari golongan yang sedikit itu mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Biidznillah. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.